FIFA Series dan Asian Championship 2026 akan jadi ajang pembuktian kemampuan Hartman dalam membangun skuad Garuda. Selain tim kepelatihan, Hartman akan dihadapkan pada tantangan pencarian pemain untuk mengisi skuad timnas. Kita bahas bersama analis sepak bola Bung Kusnaini. Selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bung Kusnaini, Hartman bilang bakal cetak sejarah di Asian Championship 2026. Anda menilai ini adalah sesuatu yang terlalu optimistis atau justru realistis di bawah Hartman? Iya, saya pikir Hartman menyadari bahwa memang masyarakat Indonesia itu sangat mengharapkan timnas Indonesia pada satu masa itu mampu menjuarai AFF. Karena ini turnamen di region kita yang paling dekat, yang ironisnya kita belum pernah menang di situ. Jadi saya pikir Hartman ini artinya meskipun baru hadir beberapa hari, tapi sudah cepat menyadari apa yang menjadi ekspektasi publik. Itu hal yang saya pikir patut kita apresiasi. Dan yang kedua, bahwa dia menyatakan tim harus juara. Ini saya pikir pandangan normal dari seorang pelatih ya. Kalau seorang pelatih itu biasanya emang targetnya itu juara. Apalagi Indonesia pernah berapa kali jadi runner up. Kalau dia bilang kita akan mencapai semifinal, ya nggak menarik juga gitu ya. Dia datang ke sini jauh-jauh cuma untuk masuk semifinal AFF atau Asian Championship itu pasti nggak realistis. Dia datang ke sini tentu untuk membuat tim Indonesia menaikkan levelnya. Dari sebelumnya hanya mencapai finalis, sekarang harus menjadi juara. Itu sebetulnya omongan realistis dari seorang pelatih. Nah, cuma memang nanti dalam prakteknya, Hartman akan tentu menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Oke, tapi bungkus kalau misalnya sebelum Asian Championship kan ada juga FIFA Series bulan Maret. Nah, selain menang, ya ini kan pasti akan jadi target seorang pelatih baru. Nah, strategi seperti apa yang harus dilakukan menjelang dan hingga nanti FIFA Series? Iya, yang pertama kita tidak bisa terlalu tinggi berekspektasi. Hartman langsung melakukan perubahan di FIFA Series ya. Ini event pertama dia dan dia bahkan belum pernah bertemu dengan para pemain ya. Mungkin baru ketemu Rizky Ridho ini. Yang lain dia belum ketemu. Jadi mudah-mudahan saya pikir di pertemuan pertama nanti sebelum FIFA Series segera terjalin chemistry yang baik sehingga di FIFA Series itu hasilnya cukup positif. Tapi penting bagi publik menyadari bahwa event pertama itu akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi seorang pelatih, apalagi datang dari kultur yang berbeda ya. Dia selama ini banyak berada di Amerika Utara dengan level kompetisi, dengan level persaingan yang tentu berbeda dengan di Indonesia. Apalagi lawan-lawannya juga nanti kan datang dari benua yang berbeda. Kabarnya ada Bulgaria, ada Saint Kitts and Nevis. Jadi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman. Di kesempatan pertama memegang timnas ini, kita menghadapi lawan-lawan dari benua yang berbeda dengan cara main yang berbeda. Sementara dia baru beradaptasi dengan para pemain yang mungkin baru sekali ini akan dia temui menjelang FIFA Series. Jadi publik harus juga menahan ekspektasi yang berlebihan. Kita beri ruang, beri kesempatan bagi Hartman untuk membangun tim dan menerapkan filosofi sepak bolanya. Artinya tapi seberapa urgent untuk seorang John Hartman melengkapi timnya? Kan dia juga baru menggandeng satu orang ya, Sister Melan doang. Iya, jadi penting sekali memang Hartman ini segera melengkapi susunan jajaran asisten pelatih ya. Memang tidak mungkin dia hanya memanfaatkan satu orang asisten, pasti butuh lebih dari satu orang. Dan saat ini kan memang sedang dilakukan proses semacam asesmen oleh Hartman terhadap nama-nama yang disiapkan oleh federasi. Pada akhirnya Hartman yang akan menentukan di antara nama-nama yang dibawa oleh federasi itu disodorkan oleh PSSI siapa yang dia anggap paling dia butuhkan. Yang jelas dengan hanya membawa seorang asisten pelatih dan itu pelatih yang dikenal sebagai pelatih fisik, dia pasti akan butuh banyak orang untuk membantu dari aspek teknis. Pelatih penjaga gawang, pelatih striker, pelatih belakang atau bertahan dan mungkin pelatih lini tengah. Itu standar yang biasanya dimiliki oleh seorang pelatih. Belum lagi tim analis ya, tim analis untuk menganalisis setiap pertandingan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman karena orang-orang yang disodorkan ke PSSI mungkin dia juga nggak ada yang kenal gitu. Jadi kita harus sabar melihat dia ini berproses, melihat mengenali kultur dan atmosfer sepak bola Indonesia supaya kalau dia terlalu didesak harus buru-buru ini harus buru-buru itu, nanti keputusannya bisa salah. Jadi kita harus beri ruang bagi dia untuk membuat keputusannya secara komprehensif. Soal mengenal kultur Indonesia kan dia juga janji akan memantau pertandingan Liga Domestik. Kalau Anda melihat ini sebagai angin segar atau jangan-jangan cuma jadi seorang pelatih baru atau justru dari pernyataan ini kita bisa menafsirkan ya bisa jadi akan ada potensi baru, wajah-wajah baru yang bergabung dengan timnas? Memang itu yang kita harapkan ya. Dulu waktu Clifford datang ke Indonesia kan saya sebetulnya terkesan dengan pernyataan dia. Menjadikan pemain lokal itu sebagai tulang punggung atau fondasi tim nasional.
Walaupun dalam kenyataannya tidak mudah juga dia mendapatkan pemain yang kemudian disebut tulang punggung itu. Ini juga mungkin nanti akan dihadapi oleh Hetman. Dia juga mungkin tidak akan mudah mendapatkan nama-nama baru di luar yang pernah dipanggil. Jadi kalau di federasi itu ada yang namanya short list, ada yang namanya long list. Long list pemain tim nasional itu terdiri tidak hanya mereka yang sudah pernah dipanggil, tapi juga mereka yang sudah pernah dipantau. Nah, long listnya itu mungkin lebih dari 60-70 nama. Nah, mungkin tidak mudah juga bagi Hetman untuk mendapatkan nama di luar long list itu. Tapi terlepas dari itu, saya pikir penting memang bagi Hetman bukan sekedar soal mencari mencari pemain buat timnas, tapi dengan banyak melihat kompetisi liga, entah itu Super League, entah itu Pegadaian Liga 2, dia mendapatkan gambaran sepak bola Indonesia itu cara mainnya seperti apa. Sehingga nanti dia punya kesempatan untuk mempelajari apa yang terbaik dari sepak bola Indonesia dan kemudian menerapkan filosofi sepak bola yang tepat buat Indonesia. Jadi dia datang pasti dengan konsep ya, setiap pelatih itu punya konsep, punya game plan. Tapi ketika dia melihat materi pemain yang dia miliki, dia tentu harus menyesuaikan dengan materi yang ada. Nah, dia juga harus menyesuaikan dengan filosofi sepak bola Indonesia karena kita sudah punya Villanesia juga. Nah, ini pentingnya dia datang ke pertandingan-pertandingan itu untuk mencari titik temu antara apa yang sudah dia bawa, sudah ada di pikiran dia tentang sepak bola Indonesia dengan realita di lapangan. Nah, soal realita di lapangan, nah selalu jadi ujian juga adalah bagaimana kepiawaan seorang coach di ruang ganti. Nah, dia udah tegas, jangan ada intervensi di ruang ganti. Ini akan menjadi ujian yang mudah tidak untuk seorang John Herdman? Saya kira tidak ya. Saya pikir di PSSI juga dalam beberapa tahun terakhir kita tahu bahwa intervensi di ruang ganti itu praktis sudah sangat jarang ya. Meskipun mungkin ada hal-hal kecil tapi praktis sudah sangat jarang. Pelatih di Indonesia ini, di timnas Indonesia rata-rata sudah mendapatkan otoritas yang luas ya dalam hal rekrutmen, dalam hal menyusun strategi dan sebagainya ya. Yang mungkin tidak mudah itu adalah bagaimana dia menyatukan chemistry antara dia sebagai pelatih dengan pemain-pemain yang mungkin sudah lebih lama terbentuk chemistry-nya. Karena nanti yang dipanggil bulan Maret misalnya contohnya buat FIFA Series, itu saya yakin 80% atau 90% bahkan itu pemain yang sudah ada di timnas selama ini. Dan mereka sudah terbentuk chemistry-nya karena sudah sekian lama. Nah, Hetman yang harus bisa beradaptasi membangun chemistry dengan chemistry yang sudah ada itu. Nah, itu yang mungkin tantangan besar dia. Oke, menguatkan kedekatan ya biar ketika main ya, semuanya sudah satu pikiran. Terima kasih Bung Kusnaini, analis sepak bola sudah berbagi bersama kami. Saya selalu.